Kasus asisten rumah tangga di Kota Bengkulu yang diduga menjadi korban perkosaan anak majikan terus bergulir. Korban yang saat ini berstatus terlapor kasus asusila anak di bawah umur masih dimintai keterangan. Menurut pengacara korban, kliennya juga diminta penyidik memeriksakan janin ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kebutuhan penyidikan atas laporan yang dilayangkan majikannya atau orang tua terduga pelaku. Di sisi lain, korban melalui pengacaranya juga telah melaporkan balik anak majikannya ke Polda Bengkulu terkait dugaan perkosaan yang dialaminya saat bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sudah buat laporan resmi, sudah terbit LP. Artinya klien kita ini diduga dilakukan pemerkosaan, kan gitu. Nah, artinya kami mohon secara objektif laporan kami juga ditindaklanjuti segera, kan gitu. Karena kenapa? Ya orang yang merasa dirugikan, diduga diperkosa, buktikan dulu dong, kan gitu. Barulah nanti kita berbicara dengan bujuk rayuan yang diduga seperti itu. Artinya kami mohon, ya kalau kita menuduh orang sesuatu, terus ada orang sesuatu itu melapor ini tidak benar, artinya dibuktikan dulu yang pokoknya gitu. Apalagi persoalan ini kan sebenarnya dari dahulu dan niatnya ingin melapor, kan gitu. Namun diduga ditolak, kan seperti itu. Nah sekarang ini sebenarnya persoalannya ya kami minta secara objektif, secara profesional pihak penyidik ya kan sesegera mungkin menindaklanjuti laporan klien kami ini karena dia merasa korban ya diduga diperkosa, kan gitu. Buktikan dulu, artinya proseskan dulu ya kan, apakah benar diperkosa atau tidak, baru nanti berbicara dengan apa laporan ini. Kita Polda minta keadilan. Nah sekarang oke lah berproses dua-duanya, tapi kami minta didahulukan dulu yang dimaksud bahwa klien ini diduga diperkosa. Kalau memang misalkan menurut hemat proses penyidikan dia terbukti ya, artinya jangan merepotkan ini, kasihan kita, artinya anak yang dalam kandungan ini ya kan, ini harus kita lindungi bersama gitu. Pengacara korban meminta penyidik Polda adil dengan menindaklanjuti laporan kliennya terlebih dahulu. Sebelumnya Polda Bengkulu melalui Kabid Humas Kombes Pol Sudarno membantah penyidik menolak laporan korban, melainkan memintanya melengkapi bukti, namun ia tidak kembali lagi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Pencurian uang infak dalam kotak amal Masjid Uhwa di Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman kamera tersebut, pelaku diperkirakan berusia belasan tahun, beroperasi seorang diri, duduk di dalam masjid di samping kotak amal. Sambil melihat situasi, pelaku lantas membawa kabur kotak amal. Menurut pengurus masjid, pencurian tersebut terjadi pada malam hari saat masjid sedang sepi dan baru diketahui pada pagi harinya. Kotak amal tersebut diperkirakan berisi uang sekitar Rp300.000 yang merupakan uang sumbangan jamaah masjid selama 1 minggu. Pencurian kotak amal di masjid ini bukan kali ini saja terjadi, namun sudah 3 kali tahun ini. Kalian tahu sudah pernah sebelumnya Pak ini Pak? Sudah pernah sekitar mungkin sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya Pak? Itu modusnya malam semua atau ada yang pagi, ada yang siang? Ada yang siang waktu itu. Ketahuan itu subuh, kan ada yang subuh, ini kan ketahuannya subuh. Itu sudah semuanya salah subuh. Oh, berarti yang terakhir ini ketahuannya subuh ya Pak? Tidak subuh ya, untuk penjaga masjid itu balik dari jalan kan, subuh jam 11. Pak, kalau dari rekaman siswa pura-pura sholat dulu Pak? Jangan sholat, dia datang sini waktu kita di kota kan duduk dulu sini. Duduk melihat situasi kan. Dalam keadaan mungkin agak aman, langsung ambilnya keluar larinya sini. Enggak dikembalikan lagi kotak itu Pak? Mungkin lagi. Biasanya duitnya aja nyambil, kotaknya tinggalkan kan? Kali ini kotaknya lalu saya. Kotak kecil, kotak itu kan? Enggak dirantai Pak itu Pak? Enggak. Menurut keterangan warga setempat, pelaku diperkirakan merupakan orang yang sama dan bukan warga sekitar. Meski demikian, pengurus masjid belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun video pencurian telah disebarkan ke media sosial. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.